Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul PT PLN Persero Padang Simpuan. Dan yang beranggotakan yang pertama Nurfaiza, Wulandari, Riki Ramadan, dan Muhammad Amirul Lazi Ramadan. Untuk tidak mempanjang waktu, untuk yang baca pertama kami persilakan Nurfaiza. Nurfaiza, kami persilakan. Adapun latar belakangnya ini, PT PLN Persero Area Padang Simpuan adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri listrik yang memonopoli produksi listrik dalam negeri. PT PLN Persero Area Padang Simpuan memiliki tujuan mendistribusikan listrik kepada seluruh pelanggannya. Fakta membuktikan bahwa listrik saat ini merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan bagi perusahaan dan masyarakat. Listrik digunakan untuk mempermudah pekerjaan rumah tangga maupun industri. Dengan penggunaan listrik oleh para perusahaan maupun rumah tangga, maka ada sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelanggan PT PLN Persero Area Padang Simpuan, yaitu dengan membayar listrik yang sudah terpakai oleh perusahaan maupun rumah tangga. Selama ini, pembayaran yang dilakukan dengan mendatangkan beberapa karyawan dari PT PLN Persero Area Padang Simpuan untuk mengecek meteran yang menjadi alat untuk mengukur penggunaan listrik oleh sejumlah pelanggan, baik perusahaan maupun rumah tangga. Kewajiban pembayaran listrik oleh pelanggan disesuaikan dengan jumlah listrik yang digunakan. Selanjutnya, analisis lingkungan internal. Yang pertama ini, keuangan atau accounting. Kekuatan yang dimiliki perusahaan itu sangat cepat merespon untuk semua calon pelanggan yang akan membuka rekening listrik token baru. Dikarenakan bahwa ini salah satu cara untuk membuat calon pelanggan puas akan kinerja yang diberikan perusahaan. Kelemahan pada faktor ini adalah bahwa proses pengembalian dana untuk calon pelanggan yang tidak jadi membuka rekening listrik token baru sangat rumit atau lambat. Yang kedua ini aspek teknis dan operasional. Pada faktor ini, kekuatan yang ada pada perusahaannya itu semua aktivitas dari pegawai harus berdasarkan SOP, visi, misi, nilai, dan moto yang dari perusahaan. Ini berarti sistem kerja yang ada sudah pada perusahaan cukup bagus. Kelemahan yang ada proses penanganan emergensi yang dilakukan perusahaan berjalan lambat atau rumit dikarenakan proses yang dari sub perusahaan. Yang ketiga, sumber daya manusia atau SDM. Kekuatan perusahaan memang terletak pada SDM yang memiliki inovasi yang tinggi pada kreativitas yang bagus. Selain itu, SDM juga harus mampu memajukan perusahaan dan menaikkan nama perusahaan. Kelemahan yang ada tingginya berputaran karyawan yang disebabkan karena jabatan atau karir yang diperoleh dari karyawan tidak sesuai, sehingga banyaknya karyawan yang keluar masuk dari perusahaan akibat dari karir yang tidak sesuai. Lanjutan yang keempat, struktur organisasi kekuatan pada struktur tersebut yaitu semua kegiatan yang dilakukan oleh pegawai perusahaan harus berdasarkan struktur yang sudah diatur oleh perusahaan. Kelemahan yang ada pada bagian struktur yaitu semua kegiatan perusahaan terpusat dan apapun yang dilakukan dari pegawai tidak bisa sembarangan. Yang kelima, manajemen pelanggan dapat menghubungi perusahaan jika mengalami gangguan atau keluhan dari produk perusahaan yang sudah dikeluarkan melalui call center 123 yang ada. Sehingga keluhan yang dialami pelanggan cepat ditangani oleh call center perusahaan. Dapat dilihat bahwa kelemahan dari perusahaan operator tidak selalu
memahami masalah, gangguan, atau keluhan yang sedang dialami para pelanggan perusahaan sehingga jika terjadi gangguan yang dialami pelanggan, operator harus mengalihkan ke operator lain. Next. Analisis lingkungan eksternal. Yang pertama, ekonomi. Perusahaan memiliki peluang yang cukup besar seiring berkembangnya dunia bisnis. Tidak sampai di situ saja, berkembangnya dunia bisnis, maka jumlah permintaan arus listrik juga meningkat. Ini sama halnya dengan dunia bisnis yang sangat membutuhkan listrik dalam beraktivitas. Yang kedua, sosial, budaya, dan demografis. Meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk beriringan dengan bertambahnya juga permintaan arus listrik, sehingga peluang yang dimiliki perusahaan besar karena jika penduduk ditambah secara otomatis, listrik yang dibutuhkan bertambah. Pencurian arus listrik yang dilakukan sejumlah para pelanggan perusahaan mengakibatkan kerugian yang besar bagi perusahaan. Dengan pencurian arus listrik, perusahaan harus mengeluarkan biaya yang lebih untuk pembangkit listrik. Yang ketiga, politik, pemerintah, dan hukum. Perusahaan memiliki peluang yang cukup besar sebab dukungan dan dasar hukum yang dimiliki dari pemerintah dalam mengelola lingkungan yang cukup kuat. Sehingga tidak ada pihak-pihak luar yang ikut mengatur selain dari pemerintah. Ancaman yang muncul dari perusahaan yang bisa menaikkan harga dan tarif arus listrik dikarenakan ada campur tangan pemerintah. Next. Lanjutan yang nomor 4, teknologi. Peluang yang dimiliki perusahaan yaitu seiring dengan berkembangnya zaman, maka teknologi juga berkembang, sehingga perubahan peralatan yang ada pada perusahaan juga berubah. Ini memudahkan pegawai dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh perusahaan. Mempermudah pegawai dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh perusahaan. Berkembangnya teknologi akan sangat berdampak pada kebutuhan tenaga kerja, serta akan berkurang jumlah SDM yang dibutuhkan dan sulit untuk diperoleh dikarenakan teknologi yang terus berkembang. Yang terakhir, kompetitif. Peluang yang ada pada perusahaan yaitu merupakan masih salah satu yang perusahaan yang memonopoli listrik sejumlah pelanggan. Tidak sampai di situ saja, penjualan listrik juga masih secara monopoli untuk pelanggan. Dikarenakan semua listrik yang sudah dikuasai oleh perusahaan, walaupun perusahaan swasta tersebut belum bisa mengambil pelanggan dari perusahaan, disebabkan mereka belum disahkan oleh pemerintah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ricky Ramadan. Baik, yang selanjutnya itu analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan atau strength. A. Listrik token digunakan untuk pelanggan baru. B. Perusahaan memiliki nilai-nilai yang harus dipegang teguh dalam semua kegiatan operasional. C. Sumber daya manusia yang ada memiliki kreativitas dan inovasi. D. Pelanggan dapat melihat fasilitas yang diberikan PLN melalui www.pln.ac.id. E. Tersedia call center sebagai media interaksi antara perusahaan dan pelanggan. Kelemahan atau weakness. A. Proses pengembalian dana untuk calon pelanggan yang tidak jadi membuka rekening berjalan lambat. B. Prosedur keselamatan rumit. C. Tingginya perputaran karyawan. D. Biaya untuk menghubungi call center dibebankan kepada pelanggan. Dan yang E. Operator tidak selalu memahami keluhan pelanggan. Selanjutnya peluang atau opportunity. Yang A. Kebutuhan listrik semakin meningkat seiring berkembangnya dunia bisnis. B. Permintaan arus listrik meningkatkan dengan bertambahnya jumlah penduduk. C. Perusahaan BUMN memiliki dukungan dari pemerintah dalam hal perlindungan hukum. D. Teknologi yang semakin canggih sangat membantu kegiatan operasional perusahaan.
Dan yang E, persaingan di industri pengadaan listrik masih relatif rendah. Selanjutnya strategi strength, opportunity. Yang pertama, menghabiskan calon pelanggan yang sudah membayar BP atau biaya penyambungan yang melebihi 3 hari. Yang kedua, menyelesaikan PDL atau perubahan data pelanggan. Dan yang ketiga, mengupdate daftar potensi mingguan. Yang selanjutnya, strategi weakness opportunity. Yang pertama, menyediakan material minimum atau pasang baru. Yang selanjutnya, tantangan dan threat. Yang pertama, kesadaran pelanggan untuk membayar listrik masih rendah. Yang kedua, pencurian arus listrik merupakan ancaman bagi perusahaan. C atau yang ketiga, ada campur tangan pemerintah dalam penentukan tarif listrik. Yang keempat, perkembangan teknologi berdampak pada kebutuhan tenaga kerja yang semakin berkurang. Dan yang kelima, dirintisnya perusahaan listrik swasta. Yang selanjutnya itu strategi strength. Yang pertama, meningkatkan pendapatan KWH P2TL atau penertiban pemakaian tenaga listrik jalan umum. Yang kedua, memelihara komponen JTM atau jaringan tegangan menengah. Yang ketiga, melaksanakan pembongkaran rampung. Yang selanjutnya, strategi weakness, threat. Yang pertama, melaksanakan perintisan pohon. Yang kedua, mengusulkan penghapusan PRR atau piutang ragu-ragu. Selanjutnya saya akan melanjutkan apa yang dibahas oleh Ricky Ramadan. Yakni ada analisis strategi. Yang pertama ada strategi SO, yaitu menghabiskan calon pelanggan yang sudah pembayaran atau biaya penyambungan yang melebihi 3 hari. Maksudnya, jika pelanggan tidak membayar kewajibannya dalam pemakaian listrik yang telah digunakan, maka arus listrik akan diputuskan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan perusahaan. Yang kedua, menyelesaikan PDL. Maksudnya perubahan data pelanggan dari perusahaan ialah status yang bukan pelanggan dari perusahaan berubah menjadi status pelanggan. Yang ketiga, mengupdate daftar potensi mingguan. Artinya para pelanggan dari perusahaan akan melakukan permohonan untuk mengalihkan arus listrik kepadanya. Tetapi dalam hal tersebut pelanggan belum melakukan kewajibannya membayar arus listrik yang sudah digunakannya. Yang kedua, strategi WO. Yang pertama, menyediakan material minimum PB atau pasang baru. Perusahaan sudah menyediakan peralatan yang digunakan pelanggan. Jika ada dari pelanggan yang menggantikan listrik meterannya ke listrik prabayar, maka semua material yang dibutuhkan dalam pergantian listrik meteran ke prabayar bisa dilangsungkan atau dilakukan. Next. Yang ketiga ada strategi ST. Yang pertama, meningkatkan pendapatan KWH P2TL atau penertiban pemakaian tenaga listrik jalan umum. Maksudnya yaitu petugas dari perusahaan melakukan kegiatan lapangan dalam rangka memeriksa listrik meteran sejumlah pelanggan yang dicurigai melakukan pencurian arus listrik yang dapat mengakibatkan. Yang kedua, pemeliharaan komponen JTM atau jaringan tegangan menengah. Menjaga komponen dari jaringan arus listrik yang ada agar tidak mengalami kerusakan pada saat digunakan. Yang ketiga, melaksanakan pembongkaran rampung. Maksudnya ialah dalam pembongkaran rampung merupakan membongkar atau melepaskan listrik meteran yang ada pada pelanggan karena telah melakukan tunggangan listrik selama 3 bulan berturut-turut. Next. Ada strategi WT.
Yang pertama, laksanakan perintisan pohon. Maksudnya perintisan pohon ialah penembangan perpohonan yang akan sangat mengganggu arus listrik yang ada di sekitar pohon-pohon. Terlebih-lebih apabila pohon tersebut tumbang, maka arus listrik pun akan terputus kepada pelanggan perusahaan. Yang kedua, mengusulkan penghapusan PER atau piutang ragu-ragu. Maksudnya di sini ialah status pelanggan pada perusahaan yang akan dihilangkan dari daftar pengguna arus listrik, tetapi pelanggan tersebut masih memiliki hutang kepada perusahaan. Next. Selanjutnya saya berikan kepada moderator yaitu Wulandari. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.